Wabillahi kulli syai'. Yang saya hormati para sesepuh masyarakat, Pak Haji Sarmili, Pak Haji Boma, juga orang tua kami Bapak Haji Agus Putrawan Karib, dan yang lainnya. Juga yang saya hormati pengurus Ihtima'ul Dzakirin beserta anggota Ihtima'ul Dzakirin. Wabil khusus yang saya hormati yaitu Bapak Haji Wahyu yang malam hari ini alhamdulillah bisa nampung kita. Mudah-mudahan niat dan hajat kita semuanya yang hadir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masuk lagi kepada adabul insan bil Islam. Jadi malam yang merupakan sudah masuk malam Sayyidul Ayyam, yang mana bertepatan lagi kita ngaji sama silaturahmi. Allah turunkan rahmat dengan berbanyak-banyak rahmat. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita niatkan, apa yang kita hajarkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enak kita bersila duduk ya, kagak keyanginan, kagak hujanan. Tuh. Nah yang di sono yang habis digempain gimana? Hujan, dingin. Ya, diingatkan biar kita baca Fatihah buat saudara-saudara kita yang ada di Cianjur khususnya dan sekitarnya yang lagi diuji oleh Allah dengan bencana. Yang mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kesehatan bagi yang sakit, ya Allah berikan Allah kembalikan kepada yang sebelum-sebelumnya. Ya Allah hadihnya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa bi'amin. Halaman 247. Ya alhamdulillah nih kagak ada ayat, suratnya nggak ada hadisnya. Kalau ada suratnya ada ayatnya ada lama. Ya, tapi kalau nggak ada macam petan dikit, tinggal baca doang soalnya. Tuh. Yang ba itu kalau bahasa Arabnya, bahasa kitanya b. Ya abajadun hawajun tuh. Waktu-waktu yang tidak terlarang bagi anak-anak dan budak keluar masuk rumah kita. Selain dari 3 waktu yang tersebut tadi, yang di atas, apa sebelum sembahyang subuh, ketika ingin melepaskan pakaian tengah hari, sama sesudah sembahyang isya, nah, itu dilarang tuh. Nah selain dari yang 3 di atas, ya itu yang belum balik dan budak-budak keluar masuk tuh ke arah ke rumah kita itu ya berurusan dengan ahli rumah dan tidak berdosa baik pagi atau petang, ya, dan tidak usah meminta izin. Kalau ini bukan izin, assalamualaikum, yuk pakai kode. Kalau seandainya dia masih pakai anduk, biar buru-buru ke dalam dulu baru. Nah itu. Tapi kalau yang kagak terlarang boleh. Ya, anak kita pulang dari sekolah kayak gitu udah balik tapinya. Itu karena mereka budak-budak itu umumnya membujak kepada ahli rumah. Jadi budak posisinya yang namanya budak dia milik orang, ya pasti bujak. Nah kecuali udah dimerdekakan. Kalau sudah dimerdekakan boleh dia nikah, atau tuannya ingin menikahinya, itu juga harus dimerdekakan dulu baru dinikahkan. Ya, bukan posisi dia lagi budak terus dinikahkan. Tuh. Atau kerabat-kerabat yang hampir yang berkeperluan kepada mereka. Sekiranya mereka ada keperluan yang perlu diurus, maka tidak diberatkan buat meminta izin lebih dahulu untuk masuk. Ya.
kita punya adik kita udah punya istri, kita punya istri tuh. Nah tetap masuk ke rumah kita pakai salam tuh, karena di dalam ada istri kita yang memang apa, iparan. Ya, diterangkan adab yang demikian dan disyariatkan oleh Islam. Oh zaman sekarang ya, ya makin kemari makin berusak aja kan? Ya, apa? Adik ipar sama apa? Sama abangnya, padahal dia nikah sama adiknya. Tuh. Kenapa? Karena itu terjadi. Syariat ini tidak dilaksanakan nih. Pas giliran masuk ke rumahnya, pas giliran iparnya lagi pakai anduk. Setan dah masuk. Nah, maka syariat Islam sampai yang sekecil seperti ini aja nih masih diingetin. Tuh. Karena Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui segala perkara yang dapat membawa perbuatan bagi hamba-hambanya. Jadi memang udah ketahuan aslinya bakal kesono arahnya. Jadi kalau seandainya manusia jawabnya, bojong, gue mah gak kayak gitu. Nah, itu tetap gak boleh. Karena itu prediksi manusia yang memang Allah bekelin syahwat, nafsu. Nah, kalau tidak dibekelin dengan itu, ya bisa jadi nggak bakalan dia berbuat. Loh. Sama seperti yang pernah saya ceritakan dalam sebuah kisah itu, malaikat yang iri sama manusia, karena gara-gara masuk surga. Manusia masuk surga ya karena memang udah Allah kasih bekal apa? Turun ke bumi pakai nafsu. Dia ngiri, akhirnya apa? Dikirim sama Allah ke bumi. Cuman sebelum dikirim ke bumi, Allah bekalin dulu. Allah kasih dulu tuh di dalam diri dua malaikat itu nafsu. Nah akhirnya apa yang dikerjakan maksiat manusia pada saat itu, yang malaikat itu lihat, akhirnya dilakukan juga sama dia. Nah ini seperti itu tuh. Seperti ini agama itu sampai Allah memberitakan kita menjaga antara bagaimana kita untuk bertamu, berkunjung, baik itu ke saudara kita kayak tuh. Saudara kita dalam arti kalau kecuali memang satu rumah memang belum pada nikah semua, memang misalkan gitu. Cuman kan masih punya adab salam tuh. Kadang-kadang ditulisin tuh, udhulu apa? Bisalamin, udhulu bisalamin, masuklah dengan salam. Atau ditulisin itu assalamualaikum. Itu pendidikan buat anak-anak kita paham. Oh kalau masuk baca bismillah. Tuh. Dan ia maha bijaksana dalam mengatur keberesan, ya, dan ketertiban mereka. Jadi memang udah atur supaya tertib, supaya rapi, supaya nggak ada kemaksiatan. Dilanggar, nah itu timbulnya kemaksiatan. Oleh sebab itulah tuh diadakan aturan-aturan tadi buat perbaikan keadaan mereka di waktu hidup sekarang ini, ya. Dan juga pada hari kesudahannya hidup dalam sunyi rohani dan kehormatannya, mulia adab kesopanannya. Kalau udah ngikutin syariat apa yang udah disyariatkan oleh Allah dibawa sama Rasulullah, maka udah jelas janjinya itu suci rohaninya, terus kehormatannya juga mulia, adabnya juga pasti ada, akhlaknya, budi pekertinya. Karena udah jelas-jelas Allah mengutus Rasulullah saja udah 5 karimil akhlak untuk memperbaiki akhlak. Tuh. Yang jimnya anak-anak yang telah balik harus meminta izin buat masuk. Kalau anak-anak sudah balik, baik dari anak-anak sendiri atau dari anak keluarga yang merdeka, ya, bukan budak. Jadi kita punya keponakan dah, ya. Bayangin aja, jangan kan keponakan, anak sendiri aja jangan.
Kebetulan kamar bapak mamanya emang kagak pakai pintu ya, cuma pakai apa? Hordeng doang. Pas aja. Biasa memang siang-siang. Nah ini bocah memang enggak ngapa-ngapa, pulang siang kolam misalkan main nyingkap aja. Terus seperti itu tuh. Itu juga dihindari tuh kayak gitu. Apalagi yang masuk ke dalam rumah kita itu masih ponakan kita. Ya. Jadi awalnya seperti itu tuh, yang nanti ujungnya akan bawa kepada kemaksiatan. Ya kalau dalam kehidupan sekarang ada yang namanya apa sih? Incest. Ya, kalau sampai keren yang dia mah senang sama ininya sendiri. Tuh. Kadang-kadang boyparnya ya bang, atau saudaranya sendiri atau ibunya sendiri itu udah mulai tuh. Mari-marian di zaman-zaman seperti sekarang itu. Yang sudah ihtilam, maksudnya yang balik itu yang sudah ihtilam, yang udah mimpi. Yakni ihtilam itu yang dimaksud dengan mimpi balik itu yakni bermimpi bersetubuh dengan perempuan. Namanya ihtilam, tanda bahwa laki-laki itu udah balik. Ya. Atau sebaliknya, atau di situ dengan perempuan atau sebaliknya perempuan mimpi main sama laki. Itu sebaliknya di situ tuh. Cuman kalau perempuan ada tandanya yang jelas-jelas haid. Ya, kalau laki enggak, itu mimpi aja. Nah mimpinya mimpi enak, bangun-bangun udah ada apa? Peta Kalimantan, peta Sumatera misalkan kayak gitu tuh, basah. Dibilang ngompol kagak ngompol. Tapi rada-rada lender dikit misalkan kita. Nah itu ihtilam namanya. Mimpi, cuman mimpinya mimpi yang enak. Tuh. Maka mereka di situ sekiranya telah berumur 15 tahun. Nih 15 tahun. Ya, ada orang perempuan aja ada yang 15 tahun dia belum haid. Ya. Ntar biasanya di umur 10, 9 dia haid, ini 15 tahun belum haid ini. Jadi nanti ada batas. Ada batas umur, bukan batas haid. Ya. Batas umurnya kira-kira baliknya berapa nih? Kalau misalkan dia 16 tahun belum haid juga berarti udah melewati 15 berarti udah masuk balik. Walaupun dia belum haid. Tuh. Ya makanya kita kasih pemahaman kepada anak-anak kita khususnya yang perempuan tuh. Batas haidnya paling sedikit berapa, umumnya berapa, paling banyaknya berapa gitu. Ya, nifas paling sedikit berapa, umumnya berapa hari, paling lama. Nah, itu ada batas paling sedikit, umumnya perempuan sama yang bedanya tuh. Tuh. Yang tadi kalau dijelasin di fikihnya 10 hari kok masih keluar tuh darah haid, 11 haid, waduh udah 12 hari masih keluar juga haid, 13, 14, ke 15 masih keluar haid, ke 16 keluar udah bukan haid lagi dah, karena batas akhirnya 15. 16 keluar darah, oh berarti istihadah. Ya, bersihin, wudhu, sholat dah. Karena batasnya di 15. Tuh. Pokoknya 10, 11, 12, 13, 14, 15 masih keluar. Anak kita ngadu kita masih, atau ke ibunya ngadu terus dibilang masih keluar. Oh, itu. Kalau masih 15 mah. Hari ke-16 nya keluar lagi. Nah, baru kasih tahu. Udah bersihin, mandi wajib. Udah mandi wajib udah itu. Ya bersihin gitu dari haid, mandi wajib dari karena haid itu. Nah, habis itu adzan udah suruh jebok dulu, wudhu, sholat udah. Karena itu darahnya adalah istihadah. Tuh, nah jadi ada batas akhirnya nanti di bikinnya dijelasin. Terus baik pada 3 waktu yang dilarang, yang mereka dilarang masuk ke dalam, ya segala waktu, baik pada 3 waktu yang terlarang itu atau pada waktu yang lain, melainkan dengan izin, sebagaimana orang lain yang telah
dewasa meminta izin buat masuk. Jadi anak kita juga sama dihukumkan dengan harus izin. Ya, tuh kalau tidak dibiasain maka nggak pernah terjadi tuh. Ya, terus sampai gedenya udah masuk aja tuh rumah. Tapi kalau dibiasain, kalau masuk baca ini ya salamnya ucapin salam gitu. Terus ya. Jadi dia buka sendal aja tuh kita wah dia nih pulang nih. Tambah lagi, assalamualaikum, wah suaranya dia nih. Kita yang tidak tahu jadinya. Tuh, itu orang dulu kayak gitu tuh. Tahu kan sekarang ini. Tuh. Di sini hanya disebutkan anak-anak dan tidak disebutkan budak-budak untuk yang jimnya nih. Karena budak-budak itu dihukumkan sama saja antara besarnya dan kecilnya yang namanya budak. Yaitu harus dengan mendapat izin, baik dia anak kecil maupun anak gede tetap, karena derajatnya di bawah setengah dari yang merdeka tuh. Kalau kita yang merdeka minuman keras maka kita dicambuk 80 kali. Ada budak mabok, nah setengahnya dari 80 dia cambukannya 40. Karena hukum budak setengah dari orang yang merdeka. Tuh. Terus dan tidak perlu mendapat izin pada waktu-waktu lainnya. Jadi ada yang perlu diperhatikan waktu-waktunya untuk budak, ada yang dan tidak perlu mendapatkan izin di waktu yang lainnya. Yang 3 tadi jangan, yang lainnya baru boleh. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan keadaan hamba-hambanya, yang Maha bijaksana dan mengatur ya kebenaran keberesan mereka, mengajarkan kepada kaum muslimin adab kesopanan dalam perkara masuk ke rumah orang, supaya pergaulan mereka bersih dari segala fitnah dan perbuatan nista, dan batin mereka supaya suci dari segala niat dan tujuan yang tidak baik. Ini adab-adab yang seperti ini. Kenapa ini? Makanya sebenarnya ini derajat kayak kita begini enak ngajarin ke anak-anak SD kelas 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 lah SMP. Kenapa? Karena ini adabnya. Ya, adab kita manusia ke Allah, adab kita manusia ke Rasulullah, ke orang tua terus. Semuanya diajarkan. Kenapa? Karena kembali kepada bahwa Rasulullah itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya udah bagus, kita mau ngapain aja enak. Kita udah didik akhlak anak kita nih dengan didikan yang bagus. Kita mau suruh sholat pasti manut. Tapi kalau seandainya nggak dididik adab, toh sholat loh. Sekarang, nah itu yang ada ngebalikin. Nah kalau orang-orang dulu anaknya salah dilepas dah tuh, misalkan mau gurunya anaknya salah udah dilepas saya, udah mau diapain kayak cabut kayak apa. Kalau sekarang enggak, justru harus diapain, dibelain, ditutup-tutupin tuh kesalahannya. Jadi akhirnya timbulnya apa, terus adabnya jadi tidak bagus. Akhirnya ketika dia itu dewasa baru dah dia sadar diri, anak kita melawan, ya, nanti kembali kepada orang tuanya itu sendiri. Kenapa? Karena syariat Allah udah dilanggar. Ya. Jadi kalau melanggar syariat Allah ya siap-siap aja Allah akan berikan balasannya. Nah termasuk ini adab masuk ke rumah. Ya, tuh. Nah yang akan datang baru mengenai keterangan hadis tentang berkunjung. Kalau kemarin berdasarkan ayat Al-Quran, kalau yang akan datang itu berdasarkan hadis. Jadi kitab ini berdasarkan Al-Quran itu bagaimana, berdasarkan hadis itu bagaimana, jadi komplit. Sumber dasar hukum yang pertama Al-Quran dijelasin, sumber dasar hukum yang kedua dijelasin. Nah tinggal kita pakai apa kitabnya. Oh kitab ini, ikutin dah tuh ijma ulama. Ulama tuh yang ngarang-ngarang itu kitab. Nah sumber yang ketiga baru dah kalau seandainya memang mirip persis banget disamain baru dikias namanya. Itu sumber hukum yang ada kita, Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma sama
Yes. Ya mungkin ini aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, wabil khusus bagi jamaah kesadaran. Ya, saya juga. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi talim kita dengan kita Adabul Insan bil Islami. Semoga apa yang guru kita tadi sampaikan kita dapat memahaminya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Menikah acara selanjutnya itu Tahmid Tahmid yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Bomadi Jaya Wakil Bupati Persib. وَالْوَالِدَيْنِ